Setiap orang pernah mengalami sensasi mendengar bunyi ini di telinga mereka. Sebagian merasa bunyinya berupa berdengung atau berdenging, dan ini adalah salah satu contoh bunyi tinnitus. Tinnitus adalah kondisi ketika seseorang mendengar bunyi ketika tidak ada stimulus bunyi dari luar. Sebagian orang tidak dapat mendengarnya, namun bagi sebagian lain, ini bisa menyebabkan rasa gugup, masalah tidur, atau bahkan depresi. Tinnitus memiliki karakteristik berikut. Subjektif, yaitu ketika hanya penderita yang bisa mendengar, atau objektif, ketika bunyinya bisa didengar orang lain. Pulsatil, ketika bunyi memiliki pola tetap, atau non-pulsatil, ketika muncul secara acak. Tinnitus primer disebabkan oleh hilangnya pendengaran, sedangkan tinnitus sekunder memiliki penyebab spesifik yang diketahui. Tinnitus terjadi ketika input menuju saraf auditori berkurang. Contohnya ketika hening. Hal ini menyebabkan perubahan keseimbangan antar saraf di otak dan menyebabkan hiperaktivitas serta peningkatan ledakan aktivitas. Saat mendengar sesuatu, gelombang bunyi akan mengenai bermacam area di telinga, menimbulkan getaran yang menggantikan cairan di dalam koklea. Jika getaran tersebut cukup besar, mereka akan menghasilkan reaksi kimia yang mengubahnya menjadi sinyal bioelektrik. Rangsangan saraf ini kemudian diteruskan jalur pendengaran ke otak, dan hasilnya adalah bunyi yang kita dengar. Namun, pada kebanyakan kasus tinnitus, sinyal saraf yang memproduksi bunyi-bunyian misterius ini tidak melewati telingamu sama sekali. Bunyi ini dihasilkan secara internal oleh sistem saraf pusatmu sendiri. Saat tidak ada bunyi, aktivitas ini berada pada posisi yang membuat kode sarafmu menjadi senyap. Saat timbul bunyi, aktivitas ini berubah, membuat otak mampu membedakan antara senyap dan suara. Namun kesehatan sistem pendengaran bisa mempengaruhi sinyal latar ini. Bunyi bising, penyakit, racun, bahkan penuaan dapat merusak sel kokleamu. Namun, jika terlalu banyak sel yang mati perlahan-lahan atau mati sekaligus, sistem pendengaran menjadi kurang sensitif. Dengan berkurangnya sel koklea yang menyampaikan informasi, bunyi yang didengar menghasilkan sinyal saraf yang lemah, dan banyak bunyi di sekitar bisa tak terdengar sama sekali. Sebagai gantinya, otakmu mencurahkan energi untuk memantau jalur pendengaran, seperti saat kamu memutar knob sebuah radio. Otak memodifikasi aktivitas saraf sambil menyesuaikan knob saluran untuk mendapat sinyal yang lebih jernih. Meningkatkan aktivitas saraf ini bertujuan membantumu memproses masukan pendengaran yang lemah. Namun, hal itu juga dapat memodifikasi kendali senyap, seperti kurangnya bunyi tak lagi terdengar senyap sama sekali. Untuk mendiagnosis tinnitus, pertama kita harus tahu kondisi pasien. Para peneliti telah mengembangkan kuesioner untuk mengakses situasi tinnitus pasien. Beberapa pertanyaan antara lain, apakah bunyinya seirama dengan detak jantung? Bagaimana karakteristik bunyinya? Apakah mendengung atau mendesis atau mengaum? Adakah riwayat personal atau medis? Seperti mengalami trauma di kepala? Pemeriksaan fisik utamanya terdiri atas otoskopi dan uji garpu tala. Sebagian pasien mungkin butuh pemeriksaan neurologi rinci, termasuk keseimbangan, fungsi kognitif, dan saraf kranial. Dalam kasus tinnitus impuls, auskultasi di sekitar telinga dan leher mungkin diperlukan. Tinnitus objektif akan terdengar oleh pemeriksa. Karena tinnitus yang parah umumnya terkait hilangnya pendengaran, uji audiometri untuk mengakses derajat hilangnya pendengaran penting dilakukan. Dalam hal terdapat dugaan adanya luka vaskuler seperti paraganglioma atau luka retrokoklear seperti vestibular schwannoma, maka dibutuhkan pemindaian, antara lain pemindaian CT resolusi tinggi serta MRI dengan kontras yang ditingkatkan. Pada pasien yang diduga memiliki penyakit sistemik yang menyebabkan atau mempermudah tinnitus, pemeriksaan lab yang relevan harus dilakukan. Contohnya, level hormon tiroid, hitung darah lengkap, serta kadar gula darah.
Jika dideteksi adanya penyebab yang mendasari tinnitus, maka penyebabnya haruslah ditangani. Sebagai contoh, jika obat-obatan menyebabkan tinnitus, maka penghentian pemberian obat dapat dilakukan. Jika disebabkan oleh kotoran telinga, maka kotoran itu harus dibuang. Meski tidak ada pengobatan lengkap atau definitif untuk tinnitus subjektif idiopatik saat ini, penyakit ini tetap dapat ditangani secara efektif. Jika tinnitus terjadi akibat hilangnya pendengaran, maka upayakan untuk menangani hilangnya pendengaran dengan alat bantu dengar atau pembedahan jika diperlukan. Strategi menyamarkan tinnitus dapat membantu pasien, misalnya dengan memutar suara bising alami seperti menyalakan kipas angin atau menyalakan radio. Alat penyamar tinnitus juga tersedia untuk mengurangi bunyi tinnitus. Efek psikologis negatif dari tinnitus dapat dikurangi dengan terapi perilaku kognitif. Pada sebagian kasus, obat-obatan mungkin diperlukan. Terdapat forum online bagi penderita untuk berbagi dan berdiskusi tentang pengalaman. Konsumsi obat herbal, olahraga, serta menjaga pola makan dapat bermanfaat bagi sebagian orang, tapi tidak bagi yang lain. Yang jelas, memasukkan bahan kimia ke dalam telingamu lebih berbahaya daripada bermanfaat. Jika ragu, berkonsultasilah dengan tenaga medis profesional bersertifikat serta spesialis telinga.